Gue yakin kita semua banyak yang setuju. Kalau misalnya Piala Dunia tahun ini itu banyak banget dramanya. Kayak kalau misalnya Piala Dunia Qatar ya, mungkin dramanya terkesan kayak waktu di awal-awal Piala Dunianya, pembuatan stadion lah, bagaimana pekerjanya Rodi lah ya. Untuk tahun ini hampir setiap negara yang ikut dan juga bertanding punya dramanya masing-masing. Dan di video ngopi kesempatan kini gue bakal ngebahas tentang salah satu drama yang terjadi pada pertandingannya udah dilaksanakan 3 hari yang lalu. Ini pertarungan antara Paraguay melawan Prancis di mana Mbappe sampai sekarang harus berhadapan sama senator Paraguay yang berkomentar, yang diduga berkomentar rasis terhadap Mbappe. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Ini seru banget karena si senator nggak tahu siapa yang dia lawan. Mbappe meskipun pemain bola ya, tapi figur ya bener-bener menentukan bagaimana sikap politik dari figur-figur yang ada di Prancis ya, dan juga beberapa negara dan lembaga internasional. Buat lo semua yang sering banget nontonin bagaimana karirnya Mbappe dan bagaimana pertandingan klub pasti tahu lah ya. Gue cuma normis doang yang lihat Piala Dunia, tapi ini menarik banget karena ini udah masuk ke dalam isu rasis gitu ya. Dan penting buat kita untuk harus berhati-hati tiap kali berkomentar, apalagi ngomongin soal pertandingan bola, yang mana kita kadang kagak sadar gitu, udah emosi karena negara kita ya, atau negara yang emang dikosong itu kalah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, ada satu pembahasan yang menarik banget pengen gue angkat. Ini perihal Mesir versus Argentina. Kemarin banyak yang nobar ya bareng gue ya, meskipun gimmicknya gue kagak bilang di judul live streaming nobar. Gue main Minecraft. Copyrightnya keras coy. Takutnya gue di review manual terus gue kena strike gitu. Ya, buat lo semua yang nggak tahu, jadi tiap kali gue nobar pasti pakai thumbnail game yang lagi gue mainin. Tapi keywordnya itu ada salah satu nama negara ya. Lah anjir seru nih Mesir. Kemarin gue berjanji di awal streaming kalau misalkan Mesir ngegolin di awal, gue bakal stream. Ya awalnya tuh gue nggak stream. Tiba-tiba Mesir beneran ngegolin anjir. Cinderella story. Ya udah kira gue live streamingin. Anjir Mesir 2-0 lawan Messi, lawan Argentina sampai menit ke 75. Entah kenapa ya di momen itu gue ngerasa Argentina tetap bisa ngebales. Ternyata bener. Cukup 15 menit di akhir waktu aja Argentina itu bisa comeback dengan skor 3-2. Gila mentalnya anjir, luar biasa banget. Tapi sangat amat disayangkan, pertarungan Argentina dan juga Mesir, dan kemenangan Argentina itu harus dinodai dengan bagaimana keputusan dari wasit. Buat semua yang nobar sama gue pasti tau lah gue megang mana. Argentina 2-1. Dan gue percaya, opini gue bisa salah gitu, Argentina tetap bisa menang meskipun wasitnya itu kagak anomali kayak gini. Cuman ya gara-gara wasitnya anomali, banyak banget orang-orang yang berpikir akhirnya kalau misalkan Argentina dianak emaskan. Terus habis itu Mesir harusnya menang pertandingan. Vibes-nya sama banget waktu gue nontonin Portugal versus Kroasia. Ya, gue pengen kayak legend tuh tetap menang dan kita bertemu di final ya. Tapi entah kenapa kemenangannya malah dinodai dengan bagaimana ya keputusan dari wasit dan juga FIFA gitu loh. Baiknya ini gue cuma normis doang, tapi gue yakin normis pun bisa ngeliat kejadian-kejadian kayak, lah itu bukannya pelanggaran, lah masa gue dianulir, nah yang kayak gitu loh. Banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu jir. Kesel banget. Dan kalau misalnya lo cek di media sosial, udah banyak banget yang membahas ini. Damn. Kita gak pernah lupa pertarungan antara Argentina versus Tanjung Verde. Itu nikmat banget ya. Argentina bener-bener menang fair dan ngerasa kalau misalkan worth it buat jadi pemenang yang mengalahkan Tanjung Verde. Tapi di pertandingan lawan Mesir ini bener-bener kurang nyaman gue untuk menikmati kemenangannya. Anyway, kita bakal lanjut ke dalam drama Mbappe ya, dan juga senator Paraguay ini. Gue inget banget sama senatornya, Senator Celeste. Dimana setelah pertandingan antara Prancis dan juga Paraguay, ya biasanya kan tim yang bermain itu dikomentari, ya nggak sih? Nah kalau nggak salah itu Mbappe berkomentar tentang bagaimana pertandingan antara Prancis melawan Paraguay. Beliau kalau nggak salah bilang kita akan memenangkan pertandingan ini meskipun tangan kita tuh harus berkotor-kotor untuk membela negara. Nah kemudian dikomentarin balik entah kenapa sama senator Paraguay ini lewat media sosial pribadinya, ya entah itu Instagram atau Twitter gitu gue lupa.
Soalnya udah dihapus postingannya, cuman kita masih bisa melihat tangkapan layar yang sudah diabadikan sama orang-orang lewat postingannya UN Human Rights. Bahkan PBB, United Nation, ya, itu nyemplung drama Mbappe ngelawan senator Paraguay ini. Inilah alasan kenapa orang-orang menganggap si senator nggak tahu siapa yang dia lawan. Nah, kalau misalnya lu lihat postingan dari UN Human Rights dengan caption "The racist dehumanizing remarks against Kim Mbappe by Paraguayan Sen Celeste Amarilla are despicable, regrettable, not isolated. States and sports organizations must prevent acts of racist and discrimination and ensure independent and effective accountability. Social media must also prevent and address racial discrimination on their platform." Emang komentarnya kayak gimana? Ya, gue jujur nggak bisa memastikan apakah ini otentik atau kagak. Tapi seperti yang udah gue cross check lewat beberapa berita-berita internasional, kayak misalkan Talk Sport ya, dengan judul "Kylian Mbappe slams racist politician as French Football Federation take legal action after sickening tirade," atau The Guardian dengan judul "French prosecutors investigate racist abuse of Kylian Mbappe by Paraguayan senator." Dan terakhir dari AP News, "Kylian Mbappe condemns Paraguayan senator of racist remarks after World Cup match." Jadi komentarnya seperti ini dalam 3 berita itu ya. Udah dihapus nih, by the way. Di X dibilang kayak "colonized Cameroonian pretending hard to be French," ya. Jadi mempertanyakan originalitas dari Mbappe kenapa mainnya di Prancis. "Resentful, newly rich, arrogant, and ugly." Wah, ini kalimat yang gua nggak bisa relate sama Mbappe. Lu kalau misalkan nonton pertandingannya dia ya, dan bagaimana cara dia ngontrol emosi gitu, meskipun udah didorong-dorong sama pemain lawan tapi tetap ketawa-tawa, itu emotional IQ-nya benar-benar luar biasa loh. Bisa aja kan dia marah gitu, tapi masih tetap ketawa-tawa aja gitu, gokil. Terus tiba-tiba di komentar kayak gini gitu kan, goblok ya. "He was nervous and scared to death the whole match. Like his entire team, they couldn't even score a goal. They won by a fluke." Ini bukti kalau misalnya si senator kagak nonton gitu loh Piala Dunia. Karena Mbappe itu termasuk salah satu pemain yang top scorer. "The only thing many of us demanded of the Albiroja is not to have slapped in his open-handed after the match ended, and that despite not being a soccer fan." God damn. Ada lagi postingan yang sama ya. Gua nggak tahu apakah ini legit atau kagak. Ya silakan koreksi kalau misalnya gua salah, oke? Jadi ada juga komentar yang udah ditangkap sama orang bilang kayak "Bruto didn't even learn to write instead of mother's milk. He sucked on coconuts and the most educated thing he heard were chimpanzees." Anjing. Samain sama monyet lo, gila. "You should shown him the finger, Orlando Gil. I do it in the Senate and nothing happens." Akhirnya postingan ini dapat perhatian langsung dari Senator Mbappe ya. Beliau berbicara menggunakan bahasa Perancis harusnya. "Vos êtes uno veme me visible." Nah, tapi ada fitur translate di Twitter. Jadi nggak harus pakai bahasa Perancis kita ngomong ya. "Madame Celeste Amarilla, Anda adalah seorang wanita yang hina dan tidak layak menjabat posisinya. Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menunjukkan semangat dan kehormatan sepanjang kompetisi ini. Karena ketidaksadaran dan rasisme Anda yang tanpa malu-malu, seluruh dunia telah melupakan perjalanan dan usaha bersejarah yang telah dicapai para pemain Anda selama Piala Dunia ini." Mampu ini. Mbappe justru kayak terkesan mendukung Paraguay, tim bolanya ya, untuk diganti oleh seorang wanita yang tidak kompeten yang memberikan gambaran terburuk tentang negaranya. "Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti dia bebas menyebarkan kebencian dan rasisme mereka ke seluruh dunia." Anjir, lu lihat komentarnya. "There's freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech." Senator Mbappe. Well. Setelah Mbappe berkomentar seperti ini makin banyak dapat perhatian. Salah satunya dari Presiden Perancis sendiri, Macron. Dia bilang lewat media sosial, "1 gol lagi untuk Kylian Mbappe. Kali ini melawan rasisme. Seluruh dukungan saya. Ketika kata-kata mencemari nilai-nilai, kita menjawab martabat, rasa hormat, persaudaraan Kim Mbappe." Terus ya bahkan PBB udah berkomentar ya. Kalau nggak salah tuh French Football Federation pun itu udah berkomentar. Bahkan kalau misalnya dari berita-berita internasionalnya, negara Paraguay itu bilang kalau misalkan statement dari senator ya tidak mewakili negaranya sendiri. Dengan kata lain, Paraguay itu kayak ngejauhin diri juga ke senatornya.
Terlepas dari semua respon pihak yang udah ikut nimbrung, si senator kembali lagi buat klarifikasi ya. Ini panjang banget aja. Oke, kita bakal baca sedikit tentang klarifikasinya. Meskipun gue udah tahu intinya itu apaan. Intinya dia nggak minta maaf ke Mbappe sama sekali. Dia cuman ngejelasin tentang komentar rasisnya. Terus dia juga ngejelasin tentang latar belakangnya dia sebagai senator itu apaan. Tapi kocak banget, lu lihat dah paragraf awalnya. The problem is between you and me. Masalahnya antara lu dan juga gue. Dia sadar nih, di momen ini udah banyak banget pihak-pihak yang nimbrung dan ngelihat dramanya dia. Gak cuma Mbappe doang, tapi juga negara Prancis ya, federasi, bahkan UN, United Nation gitu loh. Oke, kayak ini pesan terselubung kayak ayo dong, jangan bobo yang lain, udah lu sama gue aja. Kan sedih gitu ya kalau misalnya gue ngelihatnya. Ya tapi kayak gak pengen banget egonya runtuh gitu loh. Kan kentut. I never said anything about friends. My issue is with you. Ya kan Mbappe Perancis juga, gimana gitu loh. Meskipun pada akhirnya lu sendiri yang coba buat nyari tahu secara ngasal gitu ya, darah keturunan bagaimana Mbappe itu bukan Perancis, kan kocak ya. Terus ini langsung ngejelasin tuh tentang dia yang ternyata punya hubungan sama Perancis. Dia pernah liburan ke Perancis lah, bla 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 segala macam. Ya, terus mau bilang kayak masalahnya tuh sama lu aja Mbappe, bukan sama negara Perancis, kan kocak ya. Terus langsung ya ini ngejelasin lah ini masalahnya dari mana, kenapa dia tiba-tiba komentar rasis gitu. Ini kocak banget. Dia bilang kayak gini, your arrogance and contempt really injure me. Even before the match, you said if we have to get our hands dirty, we'll get them dirty. Kalau misal lu lihat dari tayangannya ya, komentar Mbappe sebelum pertandingan ini, Mbappe nggak yang marah-marah anjir. Dia cuma pengen ngebela negaranya sendiri dengan bilang kalau misal kita perlu tangan kita itu kotor dalam pertandingan ya, kita juga akan membuat mereka kotor. Terus kalimat itu ya, kalimat sederhana perjuangan dari Mbappe itu diinterpretasikan sama senator dengan bilang ya, the Paraguayan team was the shit kan. Karena bilang kotor, kayak gak masuk anjir secara kesimpulan juga. Dia bilang we're not stupid, we understood perfectly that the Paraguayan team was the shit and the Paraguayan team is all of us. Apaan coba? Dia tuh kayak sekarang pengen ikut nimbrung sama timnasnya sendiri gitu. Udah kayak ada menteri yang masuk locker room bilang kayak we fight back, padahal mah gak ngaruh anjir. Padahal kan locker room itu kan tempat steril antara pelatih dan juga pemain gitu ya. Gak guna, kayak dia ngerasa gue juga bagian dari tim gitu. Lu siapa jir? Bahkan bapaknya sendiri diklarifikasi bilang kalau misalkan kita hormat kepada tim Paraguay gitu. Dan negaranya sendiri bilang kalau misalkan ini statement ya, gak mewakili negara Paraguay, kan kocak ya. Anjir. Di komentar bilang kayak this is the Karen Paraguay. Ini semakin manas lagi setelah dia pun ngebuat klarifikasi lain. Gak cuman tulisannya untuk Mbappe secara pribadi, tapi juga dia diwawancarain sama reporter Paraguay nih. Ada banyak banget translate unofficial gitu ya terkait itu semua. Dia bilang kayak kita pernah memenjarakan Ronaldinho lah. Terus habis itu dia pun, ini gue gak tau apakah benar atau kagak, silahkan koreksi gue kalau misalnya gue salah ya. Ditranslate sama orang dengan bilang I come from a generation where calling someone a black piece of shit was common. Anjing. Ini cewek udah gak sadar masuk isu nasional dan internasional di saat yang bersamaan. Gokil. God damn. Intinya politicians is a shit ya. Kayak mau seberapa tryhardnya mereka untuk relate sama hal-hal tertentu, salah satunya bola ini, yang mereka lakukan cuma ngerusak doang. Gue pun udah sadar ini ketika ST diganti. Intinya gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue undur diri. Bye bye.